Orang sukses tidak bernegosiasi terhadap harga. Mereka bernegosiasi pada kelayakan. Jika impianmu layak untuk diperjuangkan, maka ada harga yang perlu kamu bayarkan untuk mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi di channelnya Najma Institute, yaitu Ruang Insight. Bersama saya Ismi Sahidah. Kali ini saya ingin membahas atau berbagi tentang alasan kenapa sih kita bisa gagal dalam kehidupan. Kenapa kita bisa gagal dalam mencapai kesuksesan, atau kenapa kita bisa gagal dalam mencapai impian. Ini nggak hanya untuk diri kamu sendiri saja, tapi ini juga merupakan catatan untuk saya secara pribadi. Jika kamu mengeluhkan mengapa kamu belum juga mencapai goals kamu, masalah utamanya ialah karena kamu terlalu banyak mengeluh. Jika kamu tidak mau bekerja keras untuk melakukan sesuatu, jangan mengeluh ketika kamu tidak mendapatkannya. Jika kamu tidak tahu mengapa kamu belum mendapatkan sesuatu yang hebat dalam kehidupanmu, mungkin ini dia alasannya. Inilah alasan kenapa kamu belum mencapai targetmu, belum mencapai goals kamu. 1. Kamu lebih sering memikirkan biaya yang perlu kamu keluarkan daripada apakah sesuatu itu layak untuk kamu perjuangkan. Jika memang impianmu layak untuk diperjuangkan, maka ada harga yang perlu kamu bayarkan untuk mewujudkannya. Ed Mylett berkata, orang sukses tidak bernegosiasi terhadap harga. Mereka bernegosiasi pada kelayakan. Jika impianmu layak untuk diperjuangkan, maka ada harga yang perlu kamu bayarkan untuk mewujudkannya. Pengorbanan, hari yang panjang, pagi yang lebih dini, malam yang lebih larut, jalan yang sunyi, effort, kegagalan, rasa malu. Apakah hasil yang akan kamu capai layak untuk mendapatkan semua pengorbanan tersebut? Teman-teman, kebanyakan orang hanya menghitung yang perlu ia keluarkan, namun mereka tidak pernah mau untuk membayar harganya. Orang sukses membayarnya di muka, di depan, dan mereka memperolehnya kembali beserta keuntungannya kelak di masa depan. Jangan hanya menghitung berapa biaya atas mimpimu. Pahami apakah mimpimu layak dan bayar semua harga yang perlu untuk mewujudkannya. Yang kedua, kamu lebih suka mengarahkan jarimu keluar tapi tidak pernah suka mengarahkannya ke dalam. Jika kamu ingin melihat seseorang yang bertanggung jawab atas semua kegagalan dalam hidupmu, lihatlah ke cermin. Kabar baiknya, kamu tidak perlu bergerak untuk mencari seseorang yang bertanggung jawab atas semua pencapaianmu, atas semua kegagalanmu. Karena dari cermin, kamu bisa melihat orang tersebut. Ambil semua tanggung jawab yang muncul dalam kehidupanmu. Kemenangan, kekalahan, keberkahan, pelajaran, terima itu semua. Kondisi krisis yang menghancurkan bisnis kamu, terima, belajar darinya, bertumbuh darinya. Seluruh tabunganmu yang untuk 1 tahun habis, kenapa tidak mempersiapkan untuk 10 tahun? Belajar diri itu, bertumbuh, lakukan perbaikan darinya. Dikhianati oleh seseorang, teman, entah partner bisnis atau yang lainnya, maka bisakah kamu mencari partner yang lebih baik? Belajar darinya, bertumbuh darinya, dan terima. Tentunya mudah untuk menyalahkan setiap orang atau keadaan ketika kita gagal. Benar? Artinya,
ketika kita menyalahkan orang atau keadaan, kita tidak perlu melakukan apapun untuk perubahan. Menyalahkan membuatmu lolos, tapi tidak pernah membuatmu mendapatkan apa yang kamu impikan. Hanya tanggung jawab yang akan memberikannya. Ambil tanggung jawab itu. Yang ketiga, kata-katamu tidak berarti apapun. Jika kamu mengatakan ingin melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Jika kamu tidak lakukan, kamu akan kehilangan respek dari dua orang. Pertama, dari orang yang kamu berjanji kepadanya, dan yang kedua dan lebih penting adalah dari dirimu sendiri. Setiap kali kamu menentang perkataanmu, kamu akan kehilangan kepercayaan dan respek untukmu. Jadilah seseorang yang melakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan sesuatu dengan tepat waktu, misalnya, jujurlah dan terbuka tentangnya. Orang-orang respect terhadap kejujuran atas segala sesuatu. Jika kamu tidak berniat untuk menemui seseorang lagi, beritahu mereka. Jika kamu kesulitan dalam bekerja, ceritakan pada seseorang. Menjadi pemandangan yang langka, yaitu mereka yang cukup menyadari tentang dirinya dan orang lain. Hal ini akan membangun respek dan hubungan yang kuat dengan orang lain, juga dengan dirimu sendiri. Yang keempat, kamu hidup berdasarkan perkataan atau penilaian orang lain, bukan atas tujuan yang kamu miliki. Kebanyakan orang ketika mengerjakan segala sesuatu dalam hidupnya berdasarkan apa yang orang lain akan katakan terhadapnya. Mereka memilih pekerjaan yang mereka pikir orang lain akan berpikir bahwa pekerjaan tersebut luar biasa. Mereka memilih pasangan yang mereka pikir orang lain akan berpendapat bahwa pasangannya hebat. Mereka melakukan segalanya berdasarkan apa yang orang lain pikirkan. Orang lain. Bagaimana denganmu? Kamu tidak akan menjadi sukses jika kamu menjalani kehidupanmu atas penerimaan atau penilaian orang lain. Ingatlah bahwa ini bukan kehidupan orang lain. Ini kehidupan kamu. Dan kamu tidak akan pernah menjalaninya dengan sepenuh dirimu dan meraih potensi kamu yang sesungguhnya jika kamu mengelak. Ambil segala sesuatu yang kamu inginkan. Ikuti passion kamu, bukan serta-merta apa yang orang tua kamu pilihkan, atau sesuatu yang terlihat bagus di mata orang-orang sekelilingmu. Pilih passion kamu. Kejar sesuatu yang menjadi tujuanmu. Hal ini akan membuatmu jauh lebih mudah dalam menjalaninya. Ini akan membuat menyerah menjadi hal yang tidak mungkin. Kelima, kamu terobsesi dengan uang namun tidak pada tujuanmu. Sebuah ironi yang sangat luar biasa bahwa kebanyakan orang yang tidak sukses berpikir bahwa orang yang sukses terobsesi dengan uang, tetapi orang yang sukses justru jarang sekali yang stres karena uang, seperti orang yang tidak sukses. Tidak ada orang sukses yang terobsesi dengan uang. Mereka terobsesi dengan penambahan nilai, value diri mereka, menciptakan sesuatu yang unik, pertumbuhan. Fokus mereka jarang sekali terhadap penghargaan finansial, justru pada kebanggaan personal atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka capai. Kejarlah uang, maka kamu akan mengejarnya seumur hidupmu. Mengejar tujuan, maka uang dan kebahagiaan akan mengejarmu. Jangan terganggu dengan benda berkilau, namun kejarlah makna dan tujuan.
Jika kamu berpikir kamu sudah berusaha keras dan belum juga mewujudkannya, berusahalah lebih keras, berusahalah dengan lebih cerdas. Temukan jalan lain, karena di sana akan selalu ada jalan. Sahabat, nah ini 5 alasan kenapa seseorang bisa gagal dalam mencapai kesuksesannya. Kenapa seseorang bisa gagal dalam mencapai impiannya. Kenapa seseorang bisa gagal dalam kehidupannya. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bercermin diri, mengintrospeksi diri kita, bahwa untuk mencapai kesuksesan ada harga yang harus kita bayarkan. Untuk mewujudkan impian ada harga yang harus kita korbankan. Nah, saya doakan semoga yang menonton video ini segera diwujudkan impian-impiannya dan goals-goalsnya segera tercapai dan bisa sukses dalam karirnya, dalam bisnisnya, atau dalam kehidupannya. Kita saling mendoakan dan semoga keberkahan selalu menyelimuti kehidupan kita semua. Jika dirasa video ini bermanfaat, sila share ke banyak orang dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, juga nyalain loncengnya ya. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.